Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya. Dan direspon kan, Danantara langsung marah, minta DPR supaya menindak ini. Kemudian ada drama yang sangat luar biasa tentang ini diminta oleh Presiden, kekuatan BUMN dengan aset-asetnya yang luar biasa dibenturkan dengan Menteri Keuangan yang juga memegang uang begitu banyaknya, benturkan. Dan karena Danantara itu latarnya adalah dari BUMN dan BUMN itu banyak mafianya, maka itu juga dibenturkan sebenarnya dengan Menteri Keuangan yang basisnya itu adalah para birokrat. Jadi begini skema kekuatan politik Pak Prabowo Subianto. Dan bagaimana lihainya beliau, hebatnya beliau, pinternya beliau, berwawasan dan berpengetahuannya beliau dalam dunia politik. Sedemikian sehingga kita mengetahui bahwa sepanjang era pemerintahannya yang 1 tahun ini, kita diserang oleh begitu banyak isu-isu yang buruk tentang pemerintahan, tentang begitu banyak demonstrasi-demonstrasi yang mengarah kepada orang-orang yang menjadi elit kekuasaan, tetapi Pak Prabowo hampir tidak tersentuh. Baik itu soal Indonesia gelap maupun kabur aja dulu, kemudian cerita tentang DPR, kemudian pagar laut, ijazah Pak Jokowi dan sebagainya, tidak ada satupun di antara mereka semua yang langsung menyasar kepada Pak Prabowo. Nggak ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang, kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, 1 pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Karena posisi Pak Prabowo itu memang secara taktis dan strategis sudah diperhitungkan agar aman dari semua hal. Itulah alasan kenapa misalkan Pak Prabowo itu bikin makan bergizi gratis, yang itu sama sekali tidak diserahkan, tidak diperuntukkan untuk rakyat Indonesia, tetapi diperuntukkan agar koalisinya kuat. Itu adalah bagi-bagi kue gitu kan. Kemudian nggak ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Dan kita juga melihat betapa gemuknya pemerintahan, itu juga adalah bagi-bagi kue kekuasaan. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan di bawah. Sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa? Pada tingkat bawah. Pemerintah daerah tidak tahu. Karena tidak dilibatkan sejak awal. Tidak dilibatkan. Tapi begitu ada masalah keracunan, mereka yang turun. Kami mohon maaf atas hal itu dan kami kenapa rapat hari ini juga untuk memperbaiki terkait sistem data keuangan. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Saudara, kilang minyak Pertamina di Dumai, Riau meledak pada Rabu malam. Suara ledakan membuat warga panik. Dari informasinya tuh apa sih yang terbakar, Pak? Komputer. Diduga komputer ya, Pak? Itu loh. Apa perlu saya tunjukkan? Tunjukkan. Dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi yang murni